Kecelakaan mobil yang dialami Alda Risma pada hari Sabtu lalu menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, identitas laki-laki yang berada bersama Alda pada peristiwa naas itu, identitasnya sengaja disamarkan oleh pihak berwajib untuk kepentingan penyidikan. Kedua, mobil mewah yang dikendarai Alda ternyata kepunyaan Iwan Sastrawijaya atau dikenal dengan nama Iwan Blackboard. Bagaimana mobil itu sampai di tangan Alda? Lantas Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali. Ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. mengapa Kiki Fatmala kembali dituding sebagai anak durhaka oleh sang bunda Fatma Farida? Kecelakaan mobil yang menimpa Alda Risma membuka tabir hubungan Alda dan sang produser Iwan Sastrawijaya. Agnes Monica jor-joran mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah hanya untuk pembuatan video klip single ketiganya. Sarah Azhari menggelar pesta meriah untuk merayakan hari ulang tahun anak tunggalnya, Albani Ray. Apakah sang ayah juga diundang? Nova Eliza kepergok bersama pacar barunya. Pemirsa, Nyonya Farida Ibunda Kiki Fatmala kini terbaring sakit. Apakah Kiki Fatmala datang menjenguk atau setidaknya membantu biaya pengobatan ibunya? Pasti itu pertanyaan yang muncul di benak Anda. Ibu dan anak ini pernah berseteru hebat, namun kemudian berdamai di depan wartawan. Harusnya tidak ada lagi persoalan, namun kini Nyonya Farida kembali berteriak nyaring karena Kiki sepertinya tidak mau tahu dengan penyakitnya. Lantas di manakah perdamaian itu? Pemirsa, mari kita saksikan saja beritanya. Ini dia. Mendadak, Fatma Farida, ibunda Kiki Fatmala kembali menuding anaknya sebagai anak durhaka. Hati Farida sesak melihat ketidakpedulian Kiki akan penyakit HNP, penyakit bengkoknya tulang ekor yang berakibat terjepitnya saraf tulang yang sudah diderita ibu kandung Kiki Fatmala selama 2 tahun ini. Kemarahan Farida memuncak ketika hari Selasa kemarin, Kiki tidak hadir di Rumah Sakit Pusat Pertamina saat Farida menjalani operasi. Masa iya ibu sakit 2 tahun? Dia tahu. Saya setiap hari urut, saya ke alternatif, dia tahu. Ya. Apa pernah dia bilang sama saya, "Mami, coba penyakit Mami apa? Kita bawa ke rumah sakit, kita periksain." Gak pernah. Apakah bukan ini yang dikatakan anak durhaka? Aku kalau telepon mami, teleponnya kan nggak diangkat, selalu nggak diangkat. Jadi gini, aku biar bagaimana pasti datang. Dan aku sangat berharap berdoa supaya mamiku cepat sembuh. Dia nggak telepon saya, dia nggak datang, dia nggak apa, nggak. Dari kemarin tambah adiknya datang ke sini jam 12 siang. Saya waktu mau masuk kamar operasi, dia datang. Terus dia pergi, nggak ada beritanya. Pamit pun tidak sama saya. Keluar dari kamar ini tidak pamitan sama saya. Aku pasti datang, cuma karena aku lagi sibuk syuting, aku suruh adikku yang karena aku adik kan satu anak kemarin udah datang ke sana, aku tanyaan mami gimana, oh enggak, oke aja kok kak gitu aja. Konflik berkepanjangan antara Kiki dan Farida yang mencuat setelah perayaan Hari Ibu tahun lalu sebenarnya sudah terselesaikan. Beberapa bulan lalu mereka sudah berbaikan. Bahkan ibu anak ini terlihat duduk bersama bermaaf-maafan juga berpelukan. Namun mengapa peristiwa yang menguras air mata itu harus terulang lagi? Kan waktu itu memang saya sama dia kan ada waktu keluar di televisi itu. Tapi kan sesudah itu kan sudah, ya, sesudah itu kembali lagi begini. Kan saya udah katakan dari dulu, Kiki tetap Kiki. Karena saya menderita bukan setahun 2 tahun, 20 tahun deh saya pisah sama dia. Karena dia sombong. Dia merasa dia artis. Yang aku sayangkan kenapa kok ini masalah keluarga, ya ini masalah keluarga dan kenapa harus kayak gini gitu loh, ini masalah keluarga kok.
Bila Kiki Fatmala terus memantau keadaan sang ibu, nyaris tak mungkin jika Kiki tidak mengetahui kondisi penyakit Farida yang harus segera ditangani lewat operasi. Aku sempet dateng kok, dateng bawain makanan ke tempat dia. Aku nggak perlu jelasin ya kapan-kapannya ya, ini masalah keluarga, oke ya? Kenapa waktunya sekarang dia nggak datang di sisi saya? Kenapa orang lain yang tidur di bawah saya? Kenapa tidak ada muka anak saya di sini? Anak kecil baru umur 12 tahun yang mengurusin saya. Yang tidur di bawah saya, yang minumin obat saya. Yang membawa saya di dalam kamar operasi. Ini. Farida sudah lelah mendambakan perhatian Kiki tercurah padanya. Bahkan dia enggan bertemu Kiki karena menurut pengakuannya Kiki sempat berniat memasukkan Farida ke rumah sakit jiwa. Kenapa waktu baik-baikan saya dipaksa masuk rumah sakit Pondok Indah? Kenapa sekarang waktunya saya masuk rumah sakit? Waktunya saya melawan maut. Waktunya saya sakit. Kenapa Kiki nggak ngurusin saya sekarang? Kenapa dulu saya mau dimasukin ke Pondok Indah? Karena dia mau cari nama. Dia mau bilang ibunya gila. Nama dia biar bersih. Aku no comment. Pemirsa, kecelakaan hebat yang dialami Alda Risma memang mengundang keprihatinan. Hanya saja di balik kecelakaan itu muncul berbagai spekulasi yang berkembang liar jika didiamkan. Ada yang mengatakan Alda Risma punya hubungan khusus dengan Iwan Blackboard karena mobil yang dipakai Alda ternyata kepunyaan Iwan. Betulkah keduanya hanya punya hubungan profesional sebatas produser dengan artisnya? Ini dia jawabannya. Kecelakaan mobil yang dialami Alda Risma pada hari Sabtu lalu menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, identitas laki-laki yang berada bersama Alda pada peristiwa naas itu, identitasnya sengaja disamarkan oleh pihak berwajib untuk kepentingan penyidikan. Kedua, mobil mewah yang dikendarai Alda ternyata kepunyaan Iwan Sastrawijaya atau dikenal dengan nama Iwan Blackboard. Bagaimana mobil itu sampai di tangan Alda? Lantas sejauh apakah hubungan Iwan dengan Alda? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mau tidak mau harus dijawab oleh Iwan karena berita yang berkembang cukup menyudutkannya. Saya kasih orang pinjam mobil nggak ada kronologisnya, ya telepon aja. Mau pakai mobil boleh nggak? Seminggu, 2 minggu. Ya udah oke, ambil aja di rumah. Hari Jumat. Jam 12, jam 1 kira-kira. Kayak kemarin Anggun, seminggu di sini. Ya mobil saya dipinjam seminggu. Jadi saya tuh biasanya gampang-gampang aja, tapi udah kejadian ini mungkin saya agak hati-hati gitu. Memang cuma sekedar pinjam meminjamkan mobil, namun posisi Iwan sebagai produser dan posisi Alda sebagai artis yang diproduseri Iwan mau tak mau memunculkan berbagai spekulasi bahwa hubungan Iwan dengan Alda lebih dari sekedar hubungan produser dengan artisnya. Sebagai penyanyi, Alda dibilang sangat tak produktif, baru sekali mengeluarkan album, cukup meledak setelah itu menghilang. Anehnya sebagai produser berpengalaman, Iwan tetap mempertahankan Alda sekalipun sudah bertahun-tahun tak merilis album. Ya kontraknya kita belum habis kan. Kan kita ada agreement. Kita hitung masih 7 album. Di sini saya tegesin ya. Saya sama dia only produser dan artis. Dan saya tidak pernah namanya nikah sama Alda atau punya anak sama Alda. Soalnya kalau saya nggak ngomong kayaknya simpang siur. Soal mobil mewah, Iwan mengaku pernah menghadiahi Alda dengan mobil BMW karena albumnya laris. Dulu mah nggak minjem, kasih. Dulu mah kasih, nggak pinjem. Yang seri 7 kan. Udah dijual sama dia, diganti Jaguar kan. Jawaban-jawaban Iwan akhirnya menepis spekulasi bahwa lelaki yang berada di samping Alda saat terjadi kecelakaan adalah Iwan. Sementara itu, Halimah, ibunda Alda sangat yakin bahwa saat kecelakaan itu terjadi, Alda hanyalah seorang diri. Nah itu, tante juga kaget karena tante dengarnya dari Alda sendiri, gitu. Jadi belum cerita, belum tanya-tanya. Hanya satu aja, waktu kejadian kamu sama siapa?
sendiri, Mam, gitu aja. Jawabnya juga begitu, gitu. Terus cuma ada orang yang menolong aku, nggak tahu siapa. Kondisi Alda sekarang menurut Halimah sudah membaik. Alda bahkan sudah menjalani operasi plastik untuk memperbaiki